Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas alat dan mesin perawatan tanaman. Nah, alat dan mesin perawatan tanaman yang kita akan bahas kali ini terutama sekali tentang alat dan mesin pemupukan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pemupukan merupakan suatu usaha memasukkan unsur hara ke dalam tanah dengan maksud memberikan atau menambah zat-zat hara tersebut untuk pertumbuhan tanaman. Nah, ini tujuannya adalah agar didapatkan hasil dan produksi yang baik ya. Nah, di samping itu pula pupuk dapat diberikan melalui batang, daun, atau sebagai larutan ya. Pupuk diperlukan apabila tanah sudah miskin akan unsur hara ya, karena telah lama diusahakan. Nah, kekurangan zat hara pada tanaman dapat diperbaiki dengan pemberian pupuknya. Nah, yang pertama kita akan bahas ya tentang alat-alat pemupukan ya, yang dipergunakan dengan menggunakan alat gerak ya. Nah, ini dibagi dalam 3 bagian ya, 3 golongan ya. Yang pertama, alat pemupukan dengan sumber daya manusia. Nah, kemudian nanti yang kedua kita akan bahas juga alat pemupukan dengan sumber daya tenaga hewan. Nah, kemudian kita akan bahas juga alat pemupukan dengan tenaga traktor. Nah, yang pertama alat pemupukan dengan sumber daya tenaga manusia. Nah, ini dibagi dalam 2, yaitu alat pemupukan tradisional. Kemudian yang kedua, menggunakan alat pemupukan semi mekanis. Nah, alat pemupukan tradisional ya, ini masih banyak dipergunakan oleh petani di Indonesia ya. Nah, ini pupuknya sampai ke permukaan tanah dengan cara disebar ya. Nah, ini ya, seperti yang ada pada gambar ya. Nah, ini rata-rata petani kita ini banyak yang menggunakan ini ya. Artinya secara tradisional yang langsung disebar ya. Nah, kemudian yang kedua menggunakan alat semi mekanis ya. Nah, ini biasanya dipergunakan untuk menyebarkan pupuk butiran ya. Nah, sebagai sumber tenaganya adalah manusia dengan mendorong alat melalui tangkai pengendali ya. Nah, ini seperti yang ada pada gambar ya. Ini pemupukan dengan alat semi mekanis ya. Nah, dibandingkan dengan cara tradisional ya, semi mekanis ini memperoleh hasil yang lebih baik ya. Nah, karena dia mempunyai bagian-bagian penting dari alat penyebar semi mekanis ya. Ini seperti ada tangkai kendali misalnya ya. Nah, tangkai kendali ini berfungsi untuk mengendalikan alat supaya jalannya lurus ya. Kemudian ada juga corong pemasukan atau hover ya. Nah, corong pemasukan ini berfungsi untuk menyalurkan pupuk pada tanah ya. Kemudian ada juga roda penggerak ya, fungsinya untuk menggerakkan ya, atau sumber tenaga atau pemutar atau bagian pengatur jatuhnya pupuk ya. Nah, kemudian ada pengatur penjatuhan pupuk ya. Penjatuhan pupuk berfungsi untuk menentukan jumlah pupuk yang dikeluarkan atau dijatuhkan ke tanah ya. Kemudian ada juga pembuka alur atau pembuka alur berfungsi untuk membuka tanah yang akan ditempati pupuk ya. Kemudian ada juga penutup alur, kemudian ada saluran pupuk. Nah, di samping alat yang tadi ya, ada juga alat pemupukan dengan alat penyemprot ya. Ini khususnya kalau
pupuknya adalah pupuk cair ya. Nah, alat penyemprot ini bisa kita bedakan menjadi dua ya. Jadi dua ya. Ada penyemprot tipe gendong ya. Nah, kemudian ada pengabut atau bermotor tipe gendong, atau ini biasanya mist blower ya. Nah, tipe gendong ini mempunyai beberapa komponen utama. Yang pertama itu tangki ya. Kemudian ada pompa, kemudian ada selang, kemudian laras penyembur maksudnya. Kemudian nozzle atau kepala penyemprot ya. Nah, ini bisa dilihat di gambar. Nah, prinsip kerja alat penyemprot tipe gendong ini adalah memecah cairan menjadi butiran partikel halus yang menyerupai kabut. Nah, dengan bentuk dan ukuran yang halus ini, maka pemakaian pestisida atau pupuk yang kita sebarkan akan merata ke seluruh permukaan daun atau tajuk tanaman ya. Nah, kemudian kita lanjutkan pengabut bermotor tipe gendong. Nah, ini seperti yang kita lihat, ini adalah mist blower ya. Nah, saat ini ya, pengabut bermotor tipe gendong model ini dianggap kurang praktis ya. Karena bobot keseluruhan mesin jauh lebih berat. Penggantian mesin pengembus dari cairan ke pengabutan pun pelayannya kurang praktis, yaitu dengan mengganti unit tangki, pompa, dan perlengkapannya ya. Nah, bagian dari mist blower ya, atau tipe gendong ini ya, seperti yang terlihat pada gambar ya. Ini bisa kita bedakan menjadi berdasarkan sistem atau prinsip kerjanya. Yaitu yang pertama, pengabut bermotor dibagi menjadi, yang pertama itu pengabut bermotor dengan menggunakan perlengkapan pompa atau agitasi mekanis. Nah, kemudian yang kedua, pengabut tak bermotor dengan sistem tekanan udara ya. Nah, ini ya seperti yang terlihat pada gambar ya, atau mist blower ya. Nah, kemudian kita lanjutkan alat pemupukan dengan sumber tenaga hewan ya. Nah, pupuk padatan banyak dipergunakan pada peralatan yang ditarik oleh hewan ya. Nah, pada alat penyebar pupuk butiran biasanya dilengkapi dengan roda 2 buah ya. Sedangkan pada alat penyebar pupuk kandang ini beroda 4 ya. Roda 4. Nah, pergerakan dari alat penyebar pupuk tersebut ini berasal dari perputaran roda. Nah, dalam operasinya ya, biasanya alat dikaitkan dengan alat penanam benih ya. Untuk menyebarkan pupuk, alat dapat dikendalikan oleh 2 atau 1 orang. Nah, pada alat yang memerlukan 2 orang, masing-masing orang mengawasi pengeluaran jalannya pupuk dan jalannya ternak atau alat ya. Nah, lebarnya ya, alat penyebar pupuk ini biasanya mencapai 2,5 meter ya. Sedangkan beratnya dapat mencapai 110 kg. Nah, bagian-bagiannya ya dari alat ini ya. Yang pertama itu ada corong pemasukan ya, atau hopper. Ini berfungsi untuk menyalurkan pupuk ke dalam tanah. Nah, kemudian ada tangkai kendali ya. Ini berfungsi untuk mengendalikan jalannya alat ya. Kemudian ada roda, ini untuk memperlancar jalannya alat ya. Kemudian ada juga pengatur penjatuhan pupuk. Ini berfungsi untuk menentukan jumlah pupuk yang diperlukan ya. Kemudian ada juga rantai transmisi, ini berfungsi untuk menyalurkan tenaga yang berhubungan dengan alat penyaluran pupuk. Nah, kemudian ada bagiannya juga pembuka alur. Nah, berfungsi untuk membongkar tanah yang akan diisi pupuk. Nah, kemudian ada juga penutup ya, berfungsi untuk menutup tanah yang diisi pupuk.
Nah, kemudian ada juga saluran pupuk. Ini berfungsi untuk memperoleh ketepatan penjatuhan pupuk ya. Nah, bisa dilihat gambarnya ya. Ya. Nah, ini masih ditarik oleh tenaga hewan ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, alat pemupukan dengan sumber tenaga traktor ya. Nah, atas dasar pupuk yang digunakan, maka mesin atau alat pemupukan dengan menggunakan traktor ini dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu alat penyebar rabuk atau pupuk kandang ya. Kemudian yang kedua alat penyebar pupuk butiran. Nah, kemudian yang ketiga alat penyebar pupuk cairan atau gas ya. Nah, alat penyebar pupuk kandang atau manure spreader ya. Ini merupakan salah satu hasil sampingan pertanian yang banyak bermanfaat ya. Penyebarannya yang seragam dan halus dapat dilakukan dengan alat penyebar pupuk manure spreader ya. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ya. Nah, cara kerjanya, mesin ini membawa pupuk kandang ke lapang dan menyebarkannya secara merata di atas permukaan tanah. Nah, biasanya penyebaran ini dilakukan sebelum pengolahan tanah pertama. Ya. Nah, sehingga setelah pengolahan tanah pertama nanti pupuk diharapkan dapat bercampur dengan tanah. Nah, ini gambarnya ya. Nah, dalam operasinya alatnya berada di belakang traktor ya. Biasanya alat beroda 2 tetapi ada juga yang beroda 4 sehingga dapat ditarik oleh traktor ya. Nah, tenaga untuk operasi peralatan penyebaran pupuk ini berasal dari perputaran roda bagian belakang melalui transmisi rantai atau PTO traktor ya. Nah, kapasitas alat ini yaitu antara 40 sampai 150 ya. Nah, banyak ya. Nah, bagian-bagiannya ya dari manure spreader ini ya. Yang pertama itu rangka ya. Nah, ini pupuk kandangnya yang akan dibawa ke lahan biasanya paling sedikit seberat 1 ton dalam 1 kali angkut. Oleh sebab itu maka bak pengangkut harus kuat dan memerlukan rangka ya. Nah, kemudian conveyor device ya. Nah, ini merupakan alat standar untuk menggerakkan conveyor dari suatu manure spreader ya. Kemudian upper better atau lower better. Lower better ditempatkan di belakang conveyor untuk menghancurkan pupuk kandang. Nah, ini dibantu oleh up better yang ditempatkan di atasnya dengan posisi sedikit ke depan. Nah, kemudian wide spread device ya. Alat ini terdiri dari alat plat spiral baja yang berputar dan menebar pupuk ke kanan dan ke kiri. Ya. Ini lebarnya biasanya 3 meter ya. Kemudian better device ya. Ini menggunakan rantai dan sprocket ya. Sprocket ya. Tenaga dari roda disalurkan ke as dan upper better dan lower better. Kemudian box ya. Pupuk kandang ditempatkan dalam box ya. Box bagian belakang harus lebih besar 1 sampai 1,5 inci dibandingkan box bagian depan ya. Agar conveyor mudah mendorong pupuk ke arah belakang ya. Nah, ini ya, bisa dilihat pada gambar ya. Nah, kemudian kita lanjutkan alat penyebar pupuk butiran ya. Nah, penggunaan alat ini secara komersial ya, ini hampir meningkat setiap tahunnya ya. Nah, ini dikarenakan hasilnya yang tinggi. Nah, hasil penelitian di Amerika menunjukkan bahwa penempatan pupuk adalah 5 sampai dengan 7 cm di samping alur. Ya. Nah, lokasi pupuk akan tergantung pada jumlah pupuk dan macam serta jarak tanam ya. Agar didapat pemupukan yang baik ya,
karakteristik yang dipunyai pupuk butiran kering ini seharusnya ini mudah dibersihkan, yang pertama. Kemudian memberikan tingkat pemakaian yang luas, peka terhadap daya agitasi mekanis, dan mempunyai tingkat korosi yang kecil ya. Nah, peralatan penggunaan pupuk kering ini dapat digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama, band applicator ya. Nah, bagian-bagian band applicator terdiri dari corong pemasukan ya. Kemudian ada pengaturnya, ada tabung pengeluaran, kemudian ada pembuka alur, kemudian ada saluran pupuk. Nah, ini gambarnya band applicator ya. Nah, kemudian yang kedua, broadcast applicator ya. Nah ini bisa dilihat ya, ini broadcast applicator ini menggunakan traktor ya. Nah, efisiensi alat broadcaster ini tergantung dari pengangkutan dan mekanisme pengisiannya ya. Nah, untuk broadcast applicator ini bisa dibedakan menjadi satu drop tipe distributor. Nah, kemudian ada juga spin spreader ya. Nah, bedanya ya, kalau drop tipe distributor ini biasanya digandengkan dengan traktor secara mounted ya. Nah, corong pemasukannya mempunyai satu set lubang pengeluaran pada bagian bawah ya. Nah, lubang-lubang tersebut dikontrol melalui lubang penggerak ya. Nah, kapasitas pengeluaran pupuknya biasanya antara 454 sampai 908 kg dengan lebar pengeluaran 2,44 sampai 3,66 meter. Nah, sumbu pemasukan dikendalikan oleh roda dan kecepatan sumbu dipengaruhi oleh pengeluaran pupuk ya. Nah, sedangkan pada spin spreader ya mempunyai piringan ya. Alat ini mempunyai piringan ya untuk penyebaran pupuk. Nah, pupuknya diatur di atas piringan oleh rantai penahan melalui dasar corong pemasukannya. Nah, kecepatan pengeluaran pupuk tergantung dari kecepatan pemasukan pupuk ya. Lebar penyebaran dan kecepatan alat ya. Nah, pola penyebaran dipengaruhi oleh perputaran piringan ya. Sedangkan kapasitas corong pemasukan dapat mencapai 10 ton ya. Dengan sebaran dapat mencapai 18,29 meter ya. Nah, kemudian kita lanjutkan alat penyebar pupuk cair ya. Nah, penempatan pupuk cair dapat dilakukan dengan 3 cara. Yaitu yang pertama, penempatan di bawah permukaan, kemudian penempatan pada permukaan tanah, kemudian penempatan dalam irigasi ya. Nah, untuk penempatan di bawah permukaan tanah ini memerlukan alat yang namanya anhidrous amonia ya. Nah, sedangkan pada permukaan tanah ya, bisa dilakukan tanpa tekanan ya. Nah, alat penyebar pupuk ini serupa dengan sprayer ya. Pupuk dapat disemprotkan bersama-sama insektisida ya. Bagian-bagian penting dari alat anhidrous amonia ini sebagai berikut ya. Yang pertama, tangki. Ini berguna untuk membawa pupuk. Kemudian yang kedua, pipa. Ini berguna untuk menyalurkan pupuk dari tangki ke tanah. Kemudian yang ketiga, pisau, berguna untuk membuka tanah. Kemudian yang keempat, pengatur, berguna untuk mengatur tekanan sesuai dengan keperluan. Nah, ini gambarnya ya, alat penyebar pupuk cair ya, atau anhidrous amonia ya. Nah, kemudian kita lanjutkan penempatan dalam irigasi ya. Ada 3 macam sistem pengaliran pupuk dalam tangki ya, atau dengan cara irigasi ke bagian distribusi, yaitu yang pertama
yaitu dengan cara gravitasi atau gaya berat ya. Kemudian yang kedua dengan pompa, kemudian yang tiga dengan udara. Nah, demikianlah kuliah kita kali ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.